Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alimis sirri wal najwa wa kashifid durri wal balwa alladhi khalaqa fasawwa wa akhrajal mar'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil huda. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Al-ayah amma ba'du al-mukarramun wal mukarramat. Segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina majelis taklim muhasabatul qalbi, khasa beliau Bapak Ustadz Ahmad Yuski, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan perjuangan dan pengabdiannya. Santriawan, santriawati, majelis muhasabatul qalbi, dan juga tamu undangan yang hadir di aula MK pada siang hari ini dalam rangka menghadiri takwahipun Sohibul Hajjah Ananda Iwi Kimeki dalam rangka tasyakuran milad putra putrinya yang bernama Ananda Arya Saputra yang ke-10 tahun, dan juga Adinda Naila Nihayatul Aqiyah yang ke-6 tahun. Mudah-mudahan barokah hadir panjenengan sedaya di aula MK pada siang hari ini estu bisa dijadikan sababiyah terijabahnya seluruh doa, seluruh hajat dari Sohibul Dakwah yang menika Iwi Kimeki sekeluarga. Mugi-mugi putra putri menika dipun dadosaken dzurriyyah ingkang shalih lan shalihah, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hajat daripada Sohibul Dakwah pada siang hari ini, hajat dunya, hajat akhirat, mudah-mudahan diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir di aula MK pada siang hari ini, mudah-mudahan kehadiran panjenengan sedaya di aula MK bukan hanya sekedar mengaminkan hajat daripada Sohibul Dakwah, akan tetapi mugi-mugi sebab hadir panjenengan di aula MK dijadikan sabab oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh hajat dulu, hajat panjenengan, hajat dunya, hajat akhirat, mugi-mugi dipun ijabah lan dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Kalau kita berbicara ulang tahun putra putri kula panjenengan, harapan demi harapan tentunya bukan hanya anak tumbuh berkembang dewasa begitu saja, tapi setiap kita sebagai orang tua mempunyai harapan anak kita tumbuh berkembang di dalam berpikir, anak kita tumbuh kembang di dalam ilmunya, yang sehingga bisa tumbuh kembang dengan akhlakul karimahnya. Sehebat apapun manusia, ketika tidak punya akhlakul karimah, maka tidak jadi hebat. Orang-orang hebat yang tidak punya akhlakul karimah akan jatuh di tengah-tengah karirnya. Siapapun manusia yang hebat tapi tidak mendahulukan akhlakul karimah, maka orang ini akan jatuh di tengah-tengah karirnya, itu pasti. Maka dari itu para bapak, para ibu, jamaah yang hadir di aula MK pada siang hari ini, hadir kula panjenengan dipun suni barokah doa mugi-mugi putra putri kekalih menika tumbuh kembang dengan ilmu yang barokah, tumbuh kembang dengan ilmu yang manfaat, sehingga akan menjadi akhlakul karimahnya. Karena mengutip dawuh Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, mengutip dawuhipun
Hasan radhiyallahu anhu man sa'a khuluquhu ngazaba nafsahu wa man kasura maluhu kasurat dzunubuhu wa man kasura kalamuhu kasura sakatuhu. Dawuhipun Hasan menika bedahaken bahwa kita, siapapun kita, apapun profesi kula panjenengan, dimanapun kita berada, tetap harus mengedepankan yang namanya etika. Dawuhipun Hasan man sa'a khuluquhu, barang siapa yang buruk pakertine, barang siapa yang buruk akhlaknya, ngazaba nafsahu, maka dia hakikatnya menyiksa dirinya sendiri. Mulane ketika kula jenengan tidak berakhlakul karimah, hakikatnya menyiksa diri sendiri. Yang pasti orang-orang yang tidak berakhlak mulia itu tidak punya teman, itu yang pasti. Andai ada teman, temannya hanya pura-pura belaka. Temannya hanya pura-pura belaka, tidak sungguhan ngoten lho, nggih. Cara berteman itu mek kembang lambe tok, tidak sepenuh hati. Itu pasti tersiksa. Kalau kita punya sahabat yang tidak sepenuh hati di dalam mengaruh kehidupan ini, punya rekad yang tidak sepenuh hati, ini akan menyiksa kula panjenengan. Mulane man sa'a khuluquhu ngazaba nafsahu. Orang yang buruk akhlaknya, maka dia akhirnya telah menyiksa dirinya sendiri. Ini dawuhipun Hasan. Wa man kasura maluhu kasurat dzunubuhu. Barang siapa yang banyak hartanya, maka banyak dosanya. Tapi nyuwun sewu nggih. Dawuhipun Hasan menika tidak semua yang memiliki harta banyak itu banyak dosanya. Selama orang yang berharta harus berilmu. Ketika dikatakan man kasura maluhu kasurat dzunubuhu. Dawuhipun Hasan sapa wonge sing akeh bandane bakal akeh kerusakane, bakal akeh napa nggih? Akeh dosane, itu pemilik harta yang tidak berilmu. Pemilik harta sing mboten nate ngaji. Pemilik harta yang ora tahu melu pengajian, itu dimungkinkan dia banyak dosa melalui harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kenapa para jamaah, para santri yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya? Karena harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering saya sampaikan bahwa setiap anugerah kenikmatan dari Allah itu dibalik kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah terhadap hambanya ada perintah di dalamnya. Tak wangsuli. Dibalik kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya, di dalamnya terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila si pendapat anugerah kenikmatan dari Allah bisa memahami di balik anugerah kenikmatan ada perintah, maka inilah yang disebut dengan hamba yang bersyukur. Nah, maka inilah orang yang disebut dengan hamba yang bersyukur. Nah, tatkala manusia tidak ikut pengajian, bahkan dia tidak pernah ngaji sama sekali, tiba-tiba dia mengejar harta. Biasanya orang yang ngejar harta lupa dengan akhirat. Orang yang ngejar harta lupa dengan ilmu. Mulane wong sing paling bejo niku ibu-ibu di on air ini. Ibu-ibu yang tergabung dalam majelis itu orang yang beruntung, wis golek duit tapi iso duwe ilmu. Dan ini tidak tergolong sebagai dawuhipun Hasan man kasura maluhu kasurat dzunubuhu. Tidak. Karena apa? Karena jenengan berilmu. Kemarin saya kedatangan tamu, Masya Allah, harusnya begitu, nggih Pak, nggih. Ternyata beliau tidak pernah ikut pengajian, sehingga dia tidak tahu, oh betul apa-apa. Lah saniki pun ngertos, monggo dipun apa sing saya ini. Ada kemarin jamaah yang telepon saya seperti itu. Karena apa? Dia tidak pernah ikut ngaji, ternyata, oh gitu ya Pak, orang kalau punya harta harus gitu. Nggih, harus gitu. Ya Allah Pak, dulu saya tidak pernah tahu tentang itu. Alhamdulillah ditunjukkan Allah hidayah yang harus disyukuri. Hingga sekarang dia ikut bergabung di majelis. Itu sangat luar biasa. Sehingga dia mau memperbaiki itu semua.
Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka ketika Hasan dawahakan man kasura maluhu kasura dzunubu, bagi siapa saya katakan bagi mereka yang dikaruniai harta oleh Allah tapi tidak berilmu. Nah, pasti siapa? Pasti mereka yang tidak bisa mensyukuri dengan adanya banyaknya harta. Oleh karenanya para jamaah, para santri yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, sebagaimana kita tahu, setiap kita menemukan harta yang terpendam, itu pasti dijuluki dengan harta apa? Ketika kalian juga menemukan harta yang terpendam, dijuluki harta karun. Jadi bahasa Arabnya harta korun. Namanya bukan karun, tapi korun. Nah, Indonesia muni korun kangelan, malah disebut harta karun. Kenapa? Karena didoakan Nabi Musa, karena kesombongannya Korun, karena membohongkan Nabi Musa, mendustakan Nabi Musa sebagai Rasulullah, maka didoakan betul Nabi Musa buat dibeles naik ono bondone Korun. Maka disampaikan di sini sebab halaki Korun ada 3 hal, salah satu Asia. Sebab kerusakannya Korun itu ada 3 hal. Korun itu terkenal bahwa dia orang kaya, dia pemilik harta yang luar biasa. Mulai dari Hasan, man kasura maluhu, kasura dzunubuhu. Wong sing akeh bandane, arep akeh dosane. Bagi siapa saya katakan? Bagi mereka yang tidak mengenal ilmu agama, bagi mereka yang tidak mengikuti aturan-aturan agama, bagi mereka yang tidak mengikuti dawuh para kiai, maka dia akan mendatangkan dosa melalui harta benda yang banyak itu. Lani dengan tak langsung bolak-balik kok eneng ibu-ibu sudah mau ngaji seperti ini, masya Allah, dengan wis oleh duit, gajinya ada yang 30.000, ada yang 20.000, ada yang 20.000, yang paling sedikit 18.000. Kasih enten 18.000 gaji. Enten minimal 20.000 ya. Nah, ini masya Allah jenengan mengumpulkan harta tapi bisa mengumpulkan ilmu. Ini yang tidak ditemui oleh manusia-manusia lain selain orang-orang on air seperti ini. Estu ini kenikmatan yang tersendiri yang diberikan Allah pada BMI dimanapun Anda berada untuk menepis persangkaan-persangkaan buruk manusia di dunia ini nganggep TKI itu wong elek. Dulunya seperti itu. Kapan sudah di TKI dianggap wong elek, saiki ning ngejen orang-orang itu tidak berani bahwa masya Allah banyak TKI yang pulang dengan berjilbab luar biasa, jilbabnya jilbab syar'i semua, masya Allah luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, sababu halaki Korun salah satu Asia. Sebab rusak Korun itu 3 perkara. Satu apa? Hubbud dunya. Korun iso dadi wong sing rusak gara-gara napa? Siji hubbud dunya. Nah, wong sing memperbanyak harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, itu gelem ra gelem, lek wong ora duwe ilmu, tetap diarani hubbud dunya. Contoh, ketika orang tidak berilmu, tidak bisa menggunakan harta dengan sebaik-baiknya, maka pasti orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, gelem ora gelem Anda akan terjuluki sebagai hubbud dunya, pecinta dunia. Ya dunia kok gue senengi lah apa, lah dipikir loh ya. Kenapa kita harus cinta dunia? Dunia kok dicintai, bohong kita mencintai dunia itu. Karena dunia hanyalah sementara. Itulah mau sadar. Nah, mau ora sadar apapun dunia segala-galanya. Betul, orang bisa mendapatkan surga karena kebaikan di dunia. Dunia ini luar biasa, tapi kadang-kadang disalahgunakan manusia yang diturunkan Allah di dunia, yang turunnya manusia di dunia untuk digunakan sarana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak terlintas di otak mereka hanya dunia, dunia dan dunia. Para pecinta dunia. Nah, mulai man kasura maluhu kasura dzunub. Nah, kita mengutip kesalahan terbesar, hancurnya seorang Korun yang pertama adalah hubbud dunya. Yang kedua adalah wastani man'uz zakah. Yang kedua kesalahan Korun itu mencegah namanya zakat. Rata-rata pemilik harta hancur karena dia mencegah namanya zakat. Termasuk ada sahabat Rasul yang ketika dia miskin, masya Allah, seret jamaah, betul karu-karuan.
Akhirnya sahabat ini meminta didoakan Rasul, ya Rasul, doakan saya ya Rasul, agar jadi orang kaya. Diingatkan Rasul, tidak usah berbahasa labah. Lebih baik kamu miskin tak bisa bersyukur daripada kamu kaya. Wah, gitu Kanjeng Nabi. Ngene iki kanca-kanca bodho ning Thailand kabeh, mulai bodho duwe Avanza, aku ora lunga. Aku mek ning omah ngene iki piye lho Kanjeng Nabi, wajahe gengsi temen to, pun to Kanjeng Nabi jenengan dongakno. Mboten Nabi dereng kersa dongakno, mundur salat. Kemudian datang lagi pada Rasul, minta lagi didoakan ya Rasul, doakan saya tuh ya Rasul, ben dadi wong sugih aku. Ben dadi wong sugih jare. Ojo bahasa labah. Kamu melarat tapi bersyukur itu lebih baik daripada kamu kaya tidak bersyukur. Alah wis tok gampil mungkin lah sugih gampil. Ora dia sampai yang ketiga kalinya barulah didoakan oleh Rasulullah. Salabah didoakan kaya kalau dipaiti wedhus. Masya Allah, seluruh Madinah dipenuhi dengan wedhuse salabah. Ngalor ngidul nyandung wedhuse salabah, berkembang pesat sekali mana berapa puluh sekali mana tiap hari mana. Akhirnya nopo? Akhirnya salabah keledor ibadai mergo gara-gara bondo. Makanya kalau kita menyangkal Dawud Hasan betul sakit. Bahwa man kasura maluhu kasura dzunubu dibenarkan juga. Tapi kita harus tahu, harus memahami man kasura maluhu kasura dzunubu bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mengikuti aturan agama, bagi mereka yang tidak mengikuti aturan Rasulullah, bagi mereka yang tidak mengikuti walaupun para ulama mesti sengsara tenan, mesti akeh dosane gara-gara akeh gandane. Loh, padahal kita tahu siapa sih yang tidak senang dengan harta? Semua orang mengejar harta. Kabeh wong pola ngalor ngidul niku semuanya mencari harta. Berarti kan mencari kerusakan. Iya, bagi dia yang tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, maka dia kulaan molo. Golek bondo akeh sakjane diarani kulaan molo. Jamaah rahmati Allah, salabah bagaimana? Dia meminta kepada Allah, oh la in atana, andai Allah memberikan aku harta yang banyak, la sodakonna akan aku sedekahkan betul itu. Wa aku minas sholihin, aku harus jadi wong soleh, aku harus sedekah. Jadi ketika diberi doa oleh Rasul salabah menjadi orang yang kaya raya, suatu ketika Allah dan Rasul memerintahkan dua sahabat untuk apa? Dua sahabat untuk mendatangi namanya Korun. Salabah. Kamu datang ke salabah ya, kamu minta pada salabah bahwa harta bendanya sudah mencapai 1 nisab. Dan disampaikan jaluo elingno salabah supaya gelem menzakati harta bendanya yang sudah mencapai 1 nisab. Jadi dawuh ngoten niku masyaallah, putusan Nabi datang kepada salabah mengingkari. Rata-rata pemilik harta yang pemilik harta niku wedine karo bab zakat. Dan pundingen itu pemilik harta wedine karo bab zakat. Pengajian omono zakat emosi dhisik. Ngoten niku. Apa? Emosi dhisik karena napa? Ya karena dia gak seneng les ducil kok diusik harta bendanya, dia pasti merasa marah. Ketika diusik dengan bab harta benda, dia pasti akan marah. Berarti gak senang. Nah, orang-orang yang seperti ini yang akan mendapatkan kerusakan, akan mendapatkan dosa melalui harta benda. Nah, sahabat Nabi datang kepada salabah mengatakan, salabah, kula sakonco dipun utus Rasulullah supados napa? Supados ngemutaken menjenengan bilih harta jenengan semua ini sudah mencapai 1 nisab, kambingnya sudah kesana kemari, hampir setiap orang sudah kesandung dengan kambing sampean, bahwa kita di agama ada aturan kalau sudah ada 40 kambing berarti mencapai 1 nisab. Berarti jenengan ini kambingnya sudah lebih dari 10, maka jenengan dipun suwun Kanjeng Nabi supados mengeluarkan zakatnya. Masya Allah ibu-ibu, apa kata Korun? Walah bukan zakat, mbok ngomong saja.
Mbok ngomong saja bahwa itu adalah pajak ngono kayak penak toh. Dadak muni zakat barang. Nah, itu orang-orang yang memiliki harta dikhawatirkan di situ itu, letak kerusakan orang-orang pemilik harta di situ itu. Ketika ditagih dengan zakat, dia tidak mau. Wah, zakat-zakat apa? Pagiin jaluk pajak cok eneng-eneng ae. Masya Allah. Dan Nabi betul butuh niku, tapi kenyataan apa? Si Sa'labah memberikan jawaban yang seperti itu. Masya Allah. Akhirnya sahabat pulang. Sebelum sahabat pulang, telah datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memvonis seorang Sa'labah yang menunjukkan akan celakanya Sa'labah. Akhirnya apa? Setelah sahabat yang dua datang pada Nabi, Nabi pun ngertos. Kanjeng Nabi badhe matur boten usah matur karena Sa'labah ketika Anda datangi berdua, Sa'labah telah mengatakan bahwa dia inti dari perkataannya menolak namanya zakat, maka sudah terlanjur turun ayat Allah yang telah menerangkan bahwa Sa'labah akan celaka. Nah, tengriki niki jamaah yang dirahmati Allah, setelah ayat ini turun dari Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad yang diperuntukkan menyindir namanya Sa'labah, maka Sa'labah kecil komet, baru dia sadar, baru dia ngerti bahwa dia celaka. Oh, akhirnya apa? Akhirnya dia datang pada Muhammad yang membawa zakatnya. Nabi menolak. Sa'labah, sudah terlanjur kamu membawa zakatmu ke sini. Mpun kasep Sa'labah, mpun kedisian kali wahyu saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rasul, gimana ini? Dengar tas urusan sampean. Mau dieling no kiai, dianggap kiai ini politik. Terserah sampean pun. Akhirnya dia datang pada Abu Bakar. Abu Bakar, terimalah ini zakat saya. Abu Bakar menolak. Oh, umpama diingin lo tak tompo lo Kang. Berhubung sekarang, ya sudah sampai di sini kita bisa menerima zakat manusia. Sampai pada sahabat Umar, Utsman, Ali, semuanya tidak bisa menerima atas zakatnya Sa'labah. Akhirnya apa? Sengsara betul ini Sa'labah gara-gara kekayaannya. Mulane Sayyidina Hasan dawuh, seorang Hasan radhiyallahu anhu dawuh, man kasura maluhu kasurat dzunubuhu. Itu tidak disalahkan. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mengalami kerusakan. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, kerusakan apa? Kerusakannya seorang korun yang kedua, paman zakat. Mencegah dari namanya zakat. Terus rata-rata penyakit yang sugih itu mau zakat. Tengdinggon. Kecuali mereka yang tahu tentang ilmu agama. Atau dia ikut pengajian. Paling tidak ketika dia mengikut pengajian kan dia melok ngerti toh ya. Oh iya bondo lek mencapai satu hisab sudah diwajibkan untuk zakat. Maka dengan itu seseorang akan bisa selamat walaupun Allah berikan harta yang berlimpah. Contohnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman itu kurang apa nih? Kayanya bukan main, tapi Sulaiman selamat karena kekayaannya juga. Nabi Ibrahim kurang apa sugiye. Nabi Ibrahim juga selamat karena Ibrahim bisa menempatkan harta bahwa harta adalah titipan. Uang sing boten mengakui bahwa harta adalah titipan Allah, maka ini loh sumber daripada kerusakan seseorang, bahwa harta akan selalu mendatangkan dosa kepada dirinya karena manusia tidak pernah mau menganggap bahwa setiap harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah. Kesalahan yang ketiga apa? Kesalahan yang ketiga dari seorang korun adalah iftira'uhu. Wakal iftira'uhu ala Musa, yaitu dia membohongi Nabi Musa. Orang percaya membohongkan Nabi Musa, dia tidak percaya bahwa apa yang disampaikan Musa dari Allah, apa yang dibawa Musa itu dari Allah, tidak percaya. Ngentai terus dia ngomong. Akhirnya apa? Akhirnya dia ditenggelamkan karena apa? Karena doanya Nabi Musa alaihi salam. Yang tadi kubu, memang wong lagi melarat, enteng kok muni sembarang nih. Termasuk Sa'labah itu lemah kan enteng saja nih.
Mulanya sindir kalau Allah ketika Salabah menolak tentang ditarik zakat, Allah langsung menurunkan ayat yang berbunyi wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Diturunkan disindir karo Allah jenenge menungso. Sebagian dari manusia, kata loh, bisa lagi tahu belum nyuting kae langsung ndak gelem aku. Sirian, nyuting itu Gusti Allah sirian. Jadi sindir saja, wa minhum setengah sangka menungso, kalangan manusia ada man ana wong ahada kang janji sama Allah ing Allah. Menjanjikan lain atana min fadlihi, demi lamun Allah paring ning aku sangka anugrahe rupa rezeki lana sedakonna arep sedekah aku walanakunanna minas sholihin dan aku akan jadi orang soleh upama Allah paring rezeki. Iki sindirane Allah ketika apa? Ketika Salabah menolak ditarik zakat oleh dua sahabat yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk meminta zakatnya Salabah. Lah urung sampai kondur sing dikongkon iku pun kedisian ayat niki mandhap. Sing ayat niki menyindir wa minhum sebagian dari manusia Muhammad ada yang telah berjanji katanya kalau nanti diberi kekayaan oleh Allah dia akan sedekah, akan jadi orang soleh. Justru malah berbalik Muhammad, ada sebagian dari manusia otomatis paham siapa sebagian dari manusia wa minhum man ning kene isine Salabah. Wah, wis kenean wahyu lah. Upama saiki menungso kok isih menahi zamane Kanjeng Nabi, aman teko wahyu wae. Kapan teko wahyu, kapan wong zakat mau mesti teko wahyu terus. Semono kuwi modele menungso kaya ngoten niku pun biasa. Setelah dia mendapatkan apa yang dia cari, pun lali kalih napa sing dipun janjiaken ketika dia belum mendapatkan apa. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Sindirane Allah elah bareng tak ngei bareng dadi wong sugih malah padha bakhil, padha berpaling. Dia termasuk golongan orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka menganggap bahwa harta yang dia punya bukan titipan, maka alamat orang akan tentu. Lane kula jenengan mau ngerti, ya Allah, kita tahu bahwa setiap harta benda yang Allah berikan kepada kita hakikatnya ada titipan dari Allah yang difasilitaskan untuk kita dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lelek wis duwe pemikiran yang seperti itu ibu-ibu, maka kita walaupun banyak harta, kita rekeningnya ada 500.000 katakanlah, ada 300 juta katakanlah, tidak masalah bagi kita. Karena apa? Kita sudah mengerti aturan Allah bahwa setiap tahun ketika harta sudah mencapai satu nisab, maka kita wajib untuk berzakat. Tijarah yang mencapai 1 tahun dan mencapai 1 nisab, kita wajib zakat. Semuanya tahu. Karena apa? Iringan. Kalau manusia mengakui harta bendanya adalah milik pribadi, ojo mbak atau para bisa zakat. Kerusakan orang kaya di sini nih tempatnya mengakui bahwa harta benda yang dia punya adalah milik pribadi. Nah, pengakuan ini loh yang akan menghambat ketika dia ditarik namanya zakat. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Kita kajian hari ini mengutip Ibnu Hasan saja. Man sa'a khuluquhu ngadzaba nafsahu wa man kasura maluhu kasura dunubuhu wa man kasura kalamuhu kasura sakatuhu. Dan barang siapa yang banyak bicaranya maka dia akan banyak jatuhnya. Akeh salahe karepe. Wong kula akeh ngomongi, akeh salahe. Lane wong kok viral mergo omongan. Biasanya kata salahe mboten krasa. Ada lho nggih, wong akeh omong, rata-rata jatuh pada kesalahan. Banyak kesalahannya, tapi anehnya orang-orang yang banyak bicara sosok tidak pernah merasa bahwa dia sedang
bersalah. Dan ini yang paling bahaya. Jadi mau tidak merasa bersalah, yang alamat rusak menungso tenggelam. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Kita kembali kepada tasakuran hari ini, pada siang hari ini, bahwa Ananda yang berulang tahun, yaitu Ananda Arya Saputra dan juga Ananda Adinda Naila Nihayatul Akiyah. Ini bentuk syukurnya bagaimana Pak Ustadz? Bentuk syukurin itu anak nikulan ya anugerah sangka Allah. Nah, anak pun juga sama. Kalau anak tidak bisa, ketika orang diberikan anak oleh Allah tidak mampu mengelolanya, mendidiknya dengan benar, maka anak ini juga akan menjadi malapetaka untuk orang tua. Mulanya sampai ono dawuh amalul walid, amale anak pun ngamali bapak. Ngamale anak ngamale mbok, apa sing diamalno anak ku ya dadi amale mbok, apa sing diamalno anak dadi amale bapak. Mulane sering ketika musim korban iki berkali-kali musim korban usum Pak, boleh enggak kita mengkorbankan bapak kita yang sudah meninggal dunia? Ada lagi boleh enggak Pak kita mengakekahkan bapak kita yang sudah meninggal dunia? Nah, ini kan perlu dipahami. Kalau memang kita ketahui bahwa orang yang mati itu sudah putus amalnya. Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu. Seluruh anak Adam yang meninggal dunia maka putuslah amal baiknya. Kok ngamal kaya kok ora kangge wong wis mati. Ya, tapi jangan khawatir. Ketika ada orang mau mengakekkan bapaknya, lebih baik korban saja daripada akekah. Karena akekah itu sunnahnya dari orang tua untuk anaknya dari usia 7 hari sampai pada akhir balik. Lah wis para akhir balik itu banyak ulama pun mboten setuju, lan kata sing mboten setuju. Nggih, akikah iki di usia 7 hari. Kali hadise tutbahu yaumas sabi, disembelih di hari yang ke-7. Bar kuwi wis ora patek enek. Sing patek setuju ulama dengan menyikapi teko akhir balik. Lah ketika akikah sudah habis masa ibadah waktu sunnah itu pun telas. Tapi lan jenengan manut karo Mama Dede tidak boleh berkorban sebelum akikah. Rusak sampean. Ya, rusak kalau begitu. Jadi begini nih, kalau akikah itu masa sunnahnya kan sudah habis. Itu sunnahnya orang tua untuk anaknya, bukan anak mengakikah bapaknya. Nah, pun orang tua kalau anak dewasa itu pun telas cara urusan sunnahnya ngoten pun telas. Tapi walaupun ngoten tetap boten napa-napa. Lebih baik untuk berkorban karena sudah lewat masa sunnahnya. Kalau korban dibuka setiap tahun, maka korbanlah. Nah, ketika ada yang korban atau nama bapaknya bagaimana? Nek kula takoni mboten napa-napa, padha mawon ngetokno sampeyan. Sakjane ande diniatkan kita sendiri yang berkorban, amalul walid, bapak sampeyan ya oleh ganjaran korban, padha karo ganjaran korban sampeyan. Enggak usah bingung. Ngoten lho nggih. Kalau ada anak, punya anaknya belum korban, Masya Allah orang tua yang meninggal dunia mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala anaknya. Ya. Perlu tak korban, Bapak, jangan khawatir. Kaitan korban, bahwa mereka mempunyai keyakinan besok korban kita adalah mato yakun, tumpahan sira kabeh. Ngono lho nggih. Lah, tapi ada orang yang belum korban. So numpak apa, Pak? Ya, Allah memerintahkan para malaikat, la tumsu, jangan kamu jalankan umat Muhammad ini. Kasih dia kendaraan, bagaimana dia di dunia naik kendaraan. Wong ning duwe kepane Alphard kok. Sampeyan kok mlaku ning gone pasar aja ono Pak kendaraan. Dengan apa? Dengan amalan solehnya. Lah lek bapak nggak korban wis meninggal dunia, mboten napa-napa anake korban, bapake oleh pahala yang sama menjadi amal hasanah. Amal hasanah yang besok dijadikan tumpaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli kubur kewajiban sing dereng korban sok iso numpak mergo duwe amal hasanah lewat para anak-anake. Enggak usah susah hari gini kok susah amalul walid, amale anak kuwi ngamale wong tuwa, mulane lek ana dosane anak wong tuwa melok dosa. Nah, di sini inilah para jamaah
yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, tugas orang tua ketika mentasakuri milad anaknya bukan hanya cukup mentasakuri miladnya, tapi kasih anak-anak kita dengan gizi yang istimewa. Kasih anak-anak kita dengan gizi. Dalin Kak, Dik Merien, dalin Kak. Baik, jalan maam. Dari MK itu. Ngapunten. Nggih. Dari MK, sama MK piyambak. Sing di rumah dhewe. Aku ndak wani ngomongi sing di rumah dhewe soalnya. Sing di rumah dhewe ndak wani ngomongi gitu. Jamaah yang dirahmati Allah, kasih gizi anak ini kenapa? Doa seorang ibu ini menjadi gizi yang sangat luar biasa untuk anak-anaknya. Nggak boleh nggih. Lah syukure menungso duwe anak, caranya bagaimana? Berikan yang terbaik, cetaklah anakmu dari generasi Islami, generasi yang soleh. Maka inilah bentuk manusia di dalam bersyukur atas anak yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Niku jenenge syukur. Carane piye? Ya nek duwe diakekoi sik cilik biyen, bareng gede diulangno adibu auladakum ala salasil kisolin, ulangen anakmu kelawan tolong perkara hubi nabikum wa hubi ahli baiti, demen karo nabine, demen karo keluarga nabi, watilah wa qiraatil Quran, dan ajarkan dia membaca Al-Quran. Artinya ya mempelajari ilmu dari Al-Quran. Orang maca Al-Quran itu ada. Setiap ilmu yang dikaji dalam agama kan bersumber dari Al-Quran. Orang maca Quran itu, tapi juga memahami dari ulumul Quran, memahami kajian-kajian yang kajian itu bersumber dari Al-Quran. Lane lek eneng wong kaya kula ngeten iki dereng bisa mengerti tentang ulumul Quran, maca kitab-kitab yang sudah dicetak oleh para ulama. Kitab-kitab itu sudah menjadi jawaban isi daripada Al-Quran. Pun padha mawon, karuan kaya kula gak iso tafsir, Bu. Ya kula pilih ngaji-ngaji kitab tafsir Yasin, ngaji napa Nurul Gholam, ngaji napa Hidayah. Dan itu kan isi dari Quran semua itu. Nah, maka lebih tidak berbeban di dalam kita menyampaikan pelajaran kepada jamaahnya. Pun ajarkan dia ilmu agama. Ketika sudah diajarkan ilmu agama, pasti akan tumbuh dengan akhlakul karimah yang baik. Siapapun yang memiliki anak, ketika anaknya diajarkan dengan ilmu agama, pasti ilmu agama akan mendatangkan akhlakul karimah yang baik. Tidak ada kata, ada ilmu, ada orang memiliki ilmu, tapi tidak berakhlak. Boten enten. Ketika ada orang berilmu tapi tidak berakhlak, tak pastikan ilmunya tidak berakhlak. Nah, ketika ada orang berilmu dan berakhlakul karimah, dipastikan karena kemanfaatan daripada ilmunya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka wonten dawuh wonten kitab Majalis Saniyah dipun dawuhaken sab'atun min akhlaqil mukminin. Ada 7 hal dari akhlaknya orang mukmin. Jadi wong lek berakhlak mesti ya apik. Lah sumber wong berakhlak mergo berilmu. Oleh ning dhuwur tak omongne ketika orang yang memiliki harta benda banyak itu sumber dari dosa, banyak dosanya. Kenapa? Karena dia pastinya tidak berakhlak. Tidak berakhlak dengan siapa? Yang pasti tidak berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia selalu menganggap bahwa seluruh harta bendanya adalah milik pribadi. Mulane pelite pitung-pitung. Sampeyan tengeri ae, lek ana wong sugih kok pelit, ya iki lho, gambaran wong sing nemoni perusahaan. Ya itulah orang yang mendatangkan dosa melalui harta benda. Nah, ketika dia berakhlak, ketika orang berakhlak pasti bersumber dari ilmu agama yang baik, maka timbul akhlak karimah. Memahami, oh nggih bondo dunya saka ngersane Allah. Dan harta manusia tidak punya apa-apa. Nggih. Manusia tidak punya apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu ora ngerti apa-apa. Ngono kae anak wong rumangsa ngerti, rumangsa pinter. Pinter iki titipan kok Allah. Nek dicabut karo Allah, mesti pinter gedhe kaya apa, ngaku ngalim kaya apa,
dicabut karo Allah pinteripun mboten saged napa-napa mergo ilmu niku titipan Allah. Ora duwe apa-apa sira lair ana donya ora ngerti apa-apa ora nggawa apa-apa kok iya padha rumangsana kondo donya bakal sirna amane Bu angkat derajat bisa uncat kabeh mau mung titipan saking ngersane pangeran ya Rabbi sholli ala rasul Muhammadin sirril ulam wal anbiya wal mursalin al qurriqat Muhammad yang dirahmati Allah. Kita kan tahu jika anak sudah diajarkan akhlakul karimah wis ora bakal dadi wong sing sugih bondo upama ndek esuk anak kula sampean kok wis diajar tata krama akhlakul karimah kok ndek bondo ya kaya bibuon karene. Amin Allahumma amin. Ibu sakit zakat. Ibu-ibu oleh zakat disiplin saiki takok-takok Pak, ibu sakmene zakate pira Pak? Alhamdulillah subhanallah. Iki barokah ngaji lho, Bu Estu lho, iki barokah ngaji. Nek ndak ngaji kalah ora iso ngoten. Nggih. Pun ajarkan anak kita dengan akhlakul karimah. Bapak-bapak, ajarkan akhlak kita, akhlak anak kita dengan akhlakul karimah, yaitu akhlaknya apa? Akhlak siapa? Akhlakul mukminin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kanjeng Nabi didhawuhi Allah suluki ngoten niku. Maka kita akan tahu sab'atun min akhlaqil mukminin. Jadi lek kula jenengan urung duwe akhlak pitu niki yang disampaikan dalam kitab Majalis Susaniyah pada Shafifah 84 ini. Jangan aku mukmin dulu itu. Akhlaknya wong mukmin ana yang pitu dari kitab Majalis Susaniyah. Yang pertama mujalasatul fuqara. Dia bisa berteman dengan fuqara. Dia bisa duduk bareng dengan orang miskin. Dia bisa musyawarah bareng dengan para fuqara. Apapun dia, ketika dia duduk dengan fuqara kok mau, maka inilah seorang mukmin sejati. Karena orang mukmin akan berteman dengan para fuqara. Yang kedua, akhlakul mukminin. Ya, pertama ini sangat luar biasa loh, ya. Kita memang Nabi Daud aksiru ma'rifatal fuqara. Ya. Perbanyaklah untuk memperkenalkan diri dengan para fuqara. Iling-iling so napa diringi mempelajaraken para fuqara di hari kiamat mendapatkan daulah dari Allah, mendapatkan kekuasaan yang kita kalau kenal orang fakir, you fakir. Aku sing mau sugih sing karo sampean ke lho, ya Allah, tulungan aku ta you. Allah tak sampean mulai Taiwan meneng ae ono. Mulai Taiwan meneng ae ono ae. Ora dolan emah ora ngeteri kantinauca, ora ngeteri copan. Enggak. Salah dhewe. Maka aktiru ma'rifatal fuqara. Orang mukmin pasti seneng dengan orang fakir. Mulane golek mantu ya sing fakir. Golek besan ya sing fakir. Ndak, ibu-ibu oner golek mantu lek ngilang karo miling nek sukir ora rintek, Nduk. Omongi anake, Nduk, bakal bojomu piye? Ya Allah, Bu, wong mlarat tetep buka apa ya boe aja. Lek mlarat ora usah makan apa karo bojomu. Mboke ulang-ulangane kaya ngene, terus anake itu piye? Bapak itu berkembang sampai sekarang. Besok anaknya ngono genten, ngomongi anaknya aja rabi karo mlarat makan apa kowe. Masya Allah, wabeh muni ngono. Naudzubillah min dzalik ya. Nabi memerintahkan pada kita aksiru ma'rifatal fuqara, perbanyaklah kamu mengenal orang fakir. Kenapa orang fakir punya daulah di hari kiamat, punya kekuasaan, diberi kewenangan oleh Allah. Swargane dhisik dhewe, nek ning swarga dikongkon Allah yu fakir. Boleh ana wong-wong sing mulih kok Thailand sing tau dolan ning makne kate gelem nyangoni awakmu. Boleh ana yu jan mlebu swarga. Amin. Medun ning neraka. Kok langsung mboten ahli swarga nyemplung neraka mboten panas.
Nanti lho Bu, sing ning rawa kecil-kecil ndek ya ora krasa sing kenal-kenal iki yo aku ben tau dolan omahmu lho yo meneh kesayangan tak teri kowe ente ngono ayo sampean jare kenang-kenangan duwe ente. Oh nggih Mbak, masyaallah monggo kula tulungi dituntun lho Bu swarga. Maka akhlaknya orang mukmin yang pertama dikondalkan wonten kitab Majalis Saniyah sab'atun min akhlaqil mukmin. Yang pertama mujalasatul fuqara. Yang kedua, wa mas'alatul ulama, bertanya dengan ulama kaitan dengan bab ilmu agama. Takon, Pak, duit kula sak menten iki zakate pira ya, Pak? Kula niki sementen iki pun wajib zakat apa dereng ya, Pak? Menten niku takon. Ndak, lek masalah zakat mau takok, masalah liyane takok ae. Kesalahan nanti nggih. Yang ketiga, pun tak wektune niki. Cepatnya mawon lain kali kita bahas kembali dengan kita terangkan satu persatu nggih. Mukhalafatul hukama, berteman dengan para hukama, bercampur dengan para hukama. Siapa hukama itu? Hukama itu ahli hikmah. Siapa itu ahli hikmah? Ahli hikmah adalah orang yang ahli zikrullah, yang setiap perkataannya adalah mutiara ilmu. Konconoe wong mukmin iki nek berakhlak, akhlake wong mukmin satu, berteman dengan fuqara. Yang kedua mau bertanya dengan para ulama. Yang ketiga ngrungokno dawuh hikmah para ahli hikmah. Mulane bahasa di sini mukhalafatul hukama dengan melok ngaji kepada orang-orang yang hatinya zikrullah. Jangan salah, lek ngaji melok kula dereng zikrullah atine, mulane bareng ngaji takoni, "Mang ngaji ngomongnya apa?" Mbok koyo ngomongne Taiwan ngono lho, Mas. Sing salah sama Bu. Sing salah sing ngaji, dudu sing ngrungokno, sing ngaji atine mboten zikrullah sehingga tidak terlepas kata-kata mutiara di dalam lisannya. Nah, bercampurlah Anda, orang yang mukmin punya akhlak mukhalafatul hukama, bercampur dengan orang-orang ahli hikmah. Karena apa? Orang yang mau bercampur dengan ahli hikmah, dia akan mendapatkan kata-kata mutiara akan jadi ilmunya bermanfaat. Itu loh, ilmu sing muncul saka gone ahli hikmah niku mesti manfaat, akan dikenang dan akan diingat sampai kapanpun. Kata-kata ahli hikmah akan ada dalam benak. Karena apa? Ahli hikmah adalah orang yang ahli zikir. Ketika ada orang hatinya zikrullah dalam setiap perkataannya, dipastikan perkataannya bukan sia-sia belaka. Sebagaimana sampaikan Nabi Isa alaihissalam, napa nggih? Allah Bapak supaya dawuh Nabi Musa niku. Barang siapa berbicara tidak zikrullah, ngoten nggih. Barang siapa yang tidak berbicara dengan tidak mengingat Allah, maka kata-katanya, perkataannya sia-sia belaka. Ngoten niku dawuh Nabi Isa, lek eneng wong omong kok ora dibarengi karo zikir, maka kata-katanya akan mulgha, akan lago, akan sia-sia. Mulane aja heran nek kula ngaji kok sampean gak iso nyantol ngelmune, sing salah senes sampean Bu, sing salah kula ngaji nek mboten zikrullah. Nah, maka dari itu akan muncul hikmah yang luar biasa ketika kita mau bercampur. Nah, bercampur ini maknanya piye ya? Belum melok ngrungokno kajiane, bisa hadir di majelis taklimnya orang-orang ahli hikmah. Yaitu ahli hikmah adalah orang-orang yang hadir zikrullah, maka setiap hati yang zikrullah akan muncul kata-kata mutiara biasanya. Kenapa dikatakan mutiara? Mahal harganya kata-kata yang keluar dari orang yang zikrullah hatinya, karena akan menjadi sumber daripada ilmu manfaat. Mulane setiap ana dawuh para ulama ahli hikmah dikatakan qala ba'dul hukama atau qala hakimun minal hukama. Seperti itu. Bercampur Anda. Akhlak orang mukmin yang ketiga apa? Bercampur dengan ahli hikmah. Yang keempat, di manglah wong tua iki men ilang-ilang ya Bu tulisane Bu. Mari ya wong tua. Wa mu'anasatul abrar, nggih. Santai, nyaman dengan orang-orang yang baik. Mu'anasatul abrar mau berteman kabeh merasa nyaman ngoten lho, nggih. Wong mu'anasah niku nyaman dengan tinggal orang-orang baik, nyaman dengan berteman orang-orang baik, nyaman di on air, mergo wong on air niki orang-orang baik, nyaman. Pada masuk majelis kene kok adem, rasane sabutu. Nggih, karena apa? Ada orang-orang abrar di dalamnya.
langsung masuk weker wah iki ada yang tidak beres. Jadi ada nyaman ketika kita berdekatan dengan Rabb. Wa mujanabatul asrar, akhlak yang kelima. Yang kelima, menjauhi orang-orang yang jelek. Artinya begini, kita harus memilih teman. Dan boleh dengan tidak pilih-pilih teman, asalkan penjenengan betul-betul kuat dan mau mengajak mereka yang asrar untuk menjadi orang yang abror. Tidak apa-apa. Silakan Anda berteman dengan orang asrar, asalkan Anda punya keyakinan mampu untuk menarik menjadi orang abror. Tapi kalau Anda orang abror berteman dengan asrar, kok diperkirakan Anda katut asrar, tidak usah. Yang diukuran sopo awake dhewe. Kumpul wong mendem kena, asalkan Anda tidak sampai ke mendem. Dan Anda bisa mencegah kemendeman mereka. Ini boleh. Nah, selama tidak bisa, tetap kita harus memilah dan memilih. Kalau sebagaimana akhlakul mukminin dalam kitab ini sampaikan, mujanabatul asrar, jauhi orang-orang yang itu. Tapi napa kalau sering matur penggawe apik niku nulare angel, tapi lek penggawe elek gampang nulari. Mulane do ana nek sekirane wong ketularan elek ora usah melok. Ini akhlaknya orang mukmin lho niki, mboten kok kula ngarang dhewe ngomong. Kula ngaji gawe dasar lho, Bu. Mboten syukur rung jeplak, mboten gawe kitab, mboten kula ndamel kitab. Wa muwadzabatul ibadat, akhlaknya orang mukmin yang keenam, wa muwadzabatul ibadat, yakuwi netepi ibadah. Netepi ibadah. Bagaimanapun, walaupun, bagaimanapun, dimanapun, ibadah tetap nomor satu. Yang ketujuh, wa makarimul akhlak, yaitu mulianya akhlaknya, mulianya pakerti itu diarani akhlakul mukmin. Jamaah yang dirahmati Allah, sedikit yang sedikit. Mudah-mudahan ketika kita mendidik anak-anak kita untuk jadi generasi Islam, generasi Islami, monggo kita didik dengan akhlak-akhlaknya orang mukmin agar anak-anak kita menjadi harta yang berharga untuk kita setelah kita nanti dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, kita doakan bersama Ananda Arya Saputra Syah Putra di ulang tahun yang ke-10 niki monggo didongaaken mugi-mugi panjang umur, sehat selalu, berparingi kecerdasan, kelimpatan, ilmu yang bermanfaat, dan juga Ananda Adinda Naila Nihayatul Akia, mugi-mugi paling kesehatan, tumbuh kembang dengan sehat, dan diberikan ilmu yang manfaat, paringi panjang umur, sehat selalu, berkekuatan arah Allah. Amin ya robbal alamin. Dan juga semua yang hadir pada sore hari ini, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan kok sedikit toh sak jam kok muga-muga enten ilmu yang dibawa pulang gitu nggih. Jadi MK wae sampai kula niku nek ngaji ora iso ngai ilmu. Kula niku isin di amplop ibu, tenang. Aku isin di amplop iki sing ngaji dalam ilmu isin. Nggih. Maka kita harus mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan ada ilmu yang dibawa pulang dari MT pada sore hari ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita diberikan keselamatan oleh Allah dunia akhirat, dan panjenengan yang bermoga mugi-mugi tanpa panggil kawinannya. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Inilah Hadrat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam al-kiram azwajih wa alatihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sumailah hadrat ruhi wa sati ibu jadi iwi iki meki ila hadratir ruhi wa jasadi Ananda Syah Arya Syah Putra ila hadratir ruhi jadi Adinda Naila Nihayatul Akia ya yang dipanggil kaul dengan dunia akhirat, dan kita yang hadir di aula MI saudari ini lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا حمدا كثيرا حمدا يوافي نعمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك والكريم وعظيم سلطانك اللهم يسر لنا امورنا مع رحمتك ورحمتنا وسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا سفرنا وخليفة في حياتنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وولدا صالحا وصالحا وعلما نافعا وعملا نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة اللهم اجعل Arya Syahura Adinda Naila Hayatul Akia wa ahlana wa auladana wa talaqina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil wa ahlil khair Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nawatikum wa hadatul sohbil haja hajat dunya hajat akhirat lahumul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Nggih, mekaten teman-teman ingkang saged kula aturaken kirang langkung ngen pangapunten akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.